Bab 223. Menghajar Tommy. Meski ada 100 orang yang tidak percaya, tapi pada saat ini, sang ratu ada di sini. Tommy hanya bisa menerimanya. Tentu saja aku senang. Tommy memaksakan senyumnya yang terlihat lebih buruk daripada menangis. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Lalu kenapa jika ratu masih hidup? Meski masih hidup, dia tidak jauh berbeda dengan boneka sekarang. Keputusan ratu tanpa persetujuan Tommy bukankah tidak sah? Cepat atau lambat dia akan menggantikan ratu. Ini hanya masalah waktu. Ratu berjalan perlahan ke singgasananya dan duduk. Sekarang, mari kita mulai pengadilan pagi. Jika ada yang harus dilakukan, kita akan pergi ke pengadilan, dan jika tidak ada yang harus dilakukan, kita akan mundur. Penjaga muda dengan pedang berdiri di sampingnya, perkasa dan mendominasi. Melihat pemandangan ini, Tommy sangat membencinya. Tapi tidak bisa menunjukkannya. Sekarang negara Al-Sutra berkembang sangat pesat dan baik. Bahkan jika tidak ada hal besar yang terjadi. Jika berbicara tentang hal terbesar, itu adalah Imelda, salah seorang penguasa istana yang hebat, memotong garis meridiannya dan meninggal. Cukup. Setelah berurusan dengan urusan negara, ratu mengumumkan pengunduran dirinya. Wajah keempat master itu sangat jelek dan sedih. Rekan mereka baru saja mati. Tapi ratu tidak melakukan apapun pada Tommy. Dalam keadaan normal, kejahatan Tommy jelas merupakan kejahatan besar. Tapi mereka juga tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk menyentuh Tommy. Bahkan ratu pun tidak bisa melakukannya, lantas siapa yang bisa? Sayang sekali karakter Imelda terlalu lugas. Dia benar-benar bunuh diri. Sekarang tampaknya kematiannya sama saja dengan kematian yang sia-sia. Melihat ekspresi wajah beberapa master suram, suasana hati Tommy membaik dengan cepat. Saat melewati beberapa master istana, dia berbisik, "Oh, sepertinya kematian Imelda sia-sia, tapi tidak masalah, aku akan mengadakan pemakaman besar untuknya, hahaha." Setelah mendengar ucapan Tommy, keempat master itu hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di tubuh mereka. Tidak sabar untuk membunuh Tommy dengan satu telapak tangan. Tapi mereka menahannya. Mereka tahu bahwa, jika mereka membunuh Tommy, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Melihat beberapa master istana ingin membunuhnya, tapi tidak bisa, Tommy melanjutkan, "Sayang sekali kalian tidak bisa membunuhku." Setelah mengatakan itu, dia akan pergi dengan angkuh. "Halo." Namun pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Tommy. Tommy tanpa sadar berbalik. Kemudian sebuah tamparan menamparkan wajahnya dengan keras. Plak. Suara renyah bergema di seluruh pengadilan. Tommy langsung tersungkur ke lantai. "Kamu, beraninya menamparku?" Tommy memelototi penjaga dengan pedang di depannya. Dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Karena di istana emas ini, bahkan ratu tidak berani menamparnya. Tapi penjaga ini, "Aku bertarung sekali sebelumnya, apakah menurutmu aku tidak berani?" Pada saat ini, penjaga dengan pedang melepas baju besi di kepalanya. Segera, wajah yang lengkap dan tampan terungkap. Itu Devan. Meskipun dia pernah melihat wajah Devan sebelumnya, tapi baju besi di kepalanya menutupi sebagian besar wajahnya, sulit untuk mengenalinya tanpa melihat dengan hati-hati. Saat melihat wajah ini, mata Tommy membelalak. Dia langsung mengerti. Ternyata wanita yang dia temui tadi malam benar-benar ratu. Dia berpikir, bagaimana mungkin seorang gadis di klub malam memiliki mata yang sama dengan ratu? "Ya, itu kamu." Tommy menunjuk ke arah Devan. Plak. Saat Tommy membuka mulutnya, wajahnya ditampar lagi. Selanjutnya, plakat, plak, plak.
Suara tamparan terus terdengar. Devan menghancurkan wajah Tommy di depan semua pejabat sipil dan militer. "Kenapa kalian masih berdiri di sana?" Tommy berteriak pada 5 master yang dibawanya. 5 master ingin bertindak secara tidak sadar. Namun keempat master istana segera melepaskan aura mereka. 5 master yang dibawa Tommy segera menelan ludah mereka dan akhirnya menarik kembali momentum mereka. Mereka adalah prajurit biasa sekarang, jadi mereka secara alami harus mematuhi aturan dunia. Sebelumnya mereka mengira ratu sudah mati dan Tommy akan menjadi raja baru, sehingga mereka bersedia menuruti perintah Tommy. Sekarang sang ratu telah kembali. Jika mereka mendengarkan perintah Tommy lagi, itu akan menjadi pengkhianatan. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua orang mengetahui hal itu. Plak, plak, plak. Devan tidak berhenti menamparnya. Siapa suruh mencari masalah dengan kakak seniornya? Yang lain mungkin tidak berani mengalahkan Tommy, tapi Devan tidak akan memanjakannya. Jika bukan karena kakak senior mengatakan bahwa orang ini tidak dapat dibunuh untuk saat ini, Devan akan langsung membunuh Tommy. "Frances, kenapa kamu tidak menyuruhnya berhenti?" Tommy memanggil nama ratu dengan marah. "Kamu berani memanggil nama ratu secara langsung?" Devan mengayunkan tangannya lagi dan menamparkan Tommy. Wajah Tommy benar-benar membengkak seperti kepala babi, semua giginya copot. Melihat pemandangan ini, semua pejabat sipil dan militer tercengang. Bagaimanapun, dia adalah Tommy. Di negara Al-Sutra, dia adalah eksistensi yang berkuasa. Tapi saat ini dia dipukuli habis-habisan seperti seorang pecundang. Mereka merasa sangat senang. Karena mereka sudah lama ingin menghajar orang ini. Sayangnya, mereka tidak berani. Siapakah pemuda yang berani menamparkan Tommy ini? "Ratu, suruh dia berhenti." Tommy merasa bahwa dia akan dipukuli sampai mati oleh Devan. "Tuan Forger, aku juga ingin dia berhenti, tapi dia tidak mau mendengarkanku." Ratu mengedipkan matanya dan berkata, "Pengawalmu, jika dia tidak mendengarkanmu, siapa yang dia dengarkan?" Tommy sangat bingung. "Siapa yang bilang jika dia pengawalku?" Ratu merentangkan tangannya dan berkata, "Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Devan Amort. Tadi malam, aku yang menculik ratu." Sudut mulut Devan terangkat, dia menamparkan Devan beberapa kali lagi. Mendengar penuturan Devan, Tommy tertegun. Apakah Devan yang menculik ratu? Tapi bukankah mereka rukun tadi malam? Pejabat sipil dan militer akhirnya mengerti. Karena Devan bahkan berani menculik ratu, untuk apa dia takut menghajar Tommy? Sangat masuk akal. "Sekarang, kamulah yang akan aku culik." Devan berbisik di telinga Tommy. Setelah mengatakan itu, seperti membawa anjing mati, Devan menggendong Tommy dan berjalan menuju luar aula. Semua orang melihat pemandangan ini dengan cemas. Merasa bingung. Apa situasi ini? Orang yang menculik ratu mengembalikan ratu, lalu mengambil Tommy. Apa tujuannya? Saat Devan hendak meninggalkan aula, dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada 4 master istana, "Apakah kalian tidak akan menangkapku?" Keempat master istana saling memandang dan sepertinya mengerti sesuatu. Mereka langsung berteriak, "Bol, beraninya kamu menculik menteri negara." Setelah itu, mereka berempat mengejarnya. Bersambung. Bab 224. Tommy autis. "Cepat selamatkan Tuan Pemalsu." Ratu Frances juga memerintahkan. Namun, saat penjaga keluar, tidak ada seorang pun yang terlihat. 4 master dan Devan sudah tiba di luar istana. "Cepat turunkan Tuan Forger." Tetua Slotty mengeluarkan teriakan pelan dan menamparkan Devan dengan telapak tangannya.
Bang! Namun telapak tangan tetua Slotty terpukul keras. Bukannya tentang Devan, tapi tentang Tommy. Saat telapak tangannya hendak mengenai Devan, Devan memblokir tubuhnya dengan Tommy. Ah! Teriak Tommy. Untungnya telapak tangan tetua Slotty menarik kekuatannya tepat waktu. Kalau tidak, telapak tangan ini bisa membunuh Tommy. Tapi bahkan jika tetua Slotty tidak menggunakan semua kekuatannya, Tommy tetap saja merasa kesakitan. Lindungi Tuan Forger. Master istana dengan tubuh besar meninju Devan dengan tinjunya. Devan langsung menggunakan Tommy untuk memblokir pukulan lagi. Tinju seukuran kaserole mengenai punggung Tommy secara langsung. Pinggang Tommy seharusnya patah. Buff, buff, buff. Untuk menyelamatkan Tommy, 4 master istana menggunakan semua trik mereka. Mereka bersumpah untuk membunuh Devan. Namun Devan selalu selangkah di depan mereka, menggunakan Tommy untuk memblokir tubuhnya. Ah! Jeritan Tommy tidak ada habisnya. Saat ini, dia sangat ingin mengatakan kepada keempat master itu, tolong biarkan aku ditangkap olehnya saja. Baiklah, berhentilah memukul, jika kalian memukulnya lagi, dia akan mati. Devan menatap Tommy yang memutar bola matanya dan terbatuk-batuk. Baru saat itulah keempat master istana menghentikan gerakan mereka. Meskipun mereka gagal membunuh Tommy, tindakan barusan membuat mereka merasa sangat lega. Sayangnya, bahkan jika kita membunuh binatang ini, Imelda tidak akan bisa kembali dari kematian. Keempat master istana menunjukkan ekspresi sedih. 5 master istana telah berteman selama lebih dari beberapa dekade. Terutama Imelda yang merupakan satu-satunya wanita di antara mereka dan berpenampilan seperti seorang gadis kecil. Oleh karena itu, para master lainnya sangat menyayangi Imelda. Jangan khawatir, senior Imelda tidak akan mati. Saat ini Devan berkata dengan ringan. Membuat mata keempat orang itu berbinar saat mendengar ucapannya. Mereka menatap Devan dengan tidak percaya. Apa katamu? Sebagai master top, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Imelda telah memotong meridian seluruh tubuhnya, termasuk jantungnya. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Devan berkata bahwa Imelda tidak akan mati. Ku bilang, senior Imelda tidak akan mati, aku telah menyelamatkan hidupnya dengan jarum emas 9 akhirat. Kata Devan. Faktanya, saat dia dan Ratu memasuki istana, Devan telah menyadari bahwa napas kehidupan Imelda menghilang dengan cepat. Oleh karena itu, dia diam-diam memainkan jarum emas 9 akhirat. Terlebih lagi, ujung dari 9 jarum emas 9 akhirat semuanya ternoda dengan darah kirinya. Devan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kengerian darah kirin. Bahkan Regina yang telah kehilangan semua vitalitasnya, berhasil diselamatkan. Adapun Imelda, Devan masih hangat ketika dia tiba, jadi jarum emas 9 akhirat yang diwarnai dengan darah kirin sudah cukup untuk menyelamatkannya. Meskipun, akal sehat mengatakan pada keempat master istana bahwa ini mustahil. Tapi untuk beberapa alasan, Devan tampak sangat meyakinkan saat mengatakannya. Teman kecil, apakah ucapanmu benar? Mereka berempat tampak sangat bersemangat. Tentu saja, 5 master melindungi kakak seniorku dengan baik, bagaimana aku bisa berbohong pada kalian? Devan berkata dengan serius. Di bagasi. Terima kasih teman kecil. Tetua Slotty memberi hormat pada Devan secara langsung. Terimalah penghormatan kami. Master besar istana lainnya juga memberi hormat pada Devan. Senior, tolong cepat bangun, aku hanya seorang bocah. Devan dengan cepat menyuruh beberapa master senior untuk berdiri. Dari sini terlihat betapa dalamnya perasaan beberapa master. Namun senior Imelda terlalu kuat,
aku khawatir akan membutuhkan sedikit usaha untuk memperbaiki meridiannya yang rusak, kata Devan dengan suara yang dalam. Maksudmu Imelda bisa memulihkan pelatihannya? Setelah mendengar ucapan Devan, mereka berempat terkejut lagi. Menurut pendapat mereka, Devan bisa menyelamatkan nyawa Imelda sudah sangat mengejutkan. Tapi Devan benar-benar mengatakan bahwa dia masih bisa memperbaiki meridian Imelda yang rusak. Ya, Devan mengangguk dan berkata, tapi itu akan memakan waktu. Hebat, beberapa master hampir menangis karena terlalu gembira. Mereka memahami karakter Imelda. Jika dia kehilangan pelatihannya, bahkan jika Imelda hidup kembali, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Teman kecilku, tolong sembuhkan Imelda, kami akan melakukan apa sana untukmu. Mereka semua berkata dengan lantang. Tidak perlu, cukup lindungi kakak seniorku, kata Devan sambil tersenyum. Melindungi ratu adalah tugasku, jika tidak, bagaimana Imelda bisa bunuh diri untuk meminta maaf? Beberapa orang menghela napas. Keputusan Imelda untuk bunuh diri bukan berarti dia benar-benar bodoh. Sebaliknya, dia berpikir jika Ratu Frances telah terbunuh, Imelda merasa gagal memenuhi tugasnya dan takut Tommy akan menyerang temannya, jadi pada akhirnya dia lebih memilih untuk bunuh diri. Devan mengangguk. Dia masih memiliki kesan yang baik pada mereka. Selain itu, mereka semua adalah pengawal pribadi Ratu Frances, jadi dia secara alami akan memperlakukan mereka dengan tulus. Ngomong-ngomong teman kecil, apa yang akan kamu lakukan pada Tommy? Tanya tetua Slothy dengan suara berat. Namun pengaruh Tommy terlalu besar. Devan memandang Tommy yang sudah bisa lebih banyak bernapas, lalu berkata, aku akan menyembuhkannya. Mereka semua menghela napas lega. Tidak peduli seberapa menyenangkan mereka baru saja bermain. Namun pada akhirnya, Tommy harus disembuhkan. Namun setelah diculik olehku, dia akan menderita trauma mental yang parah dan mungkin memiliki masalah mental. Melihat mereka terlihat tertekan, Devan berkata sambil tersenyum. Mata mereka langsung berbinar saat mendengarnya. Tentu saja mereka tahu apa maksud Devan. Devan bahkan bisa menyelamatkan Imelda, jadi mengubah Tommy menjadi autis pasti sangat mudah. Benar saja, tidak lama kemudian, Tommy terbangun. Namun dia sudah menjadi autis. Ini sepertinya hasil terbaik. Tommy tidak mati, tapi menjadi autis. Orang-orang yang mengikutinya pasti akan mundur bagaimanapun juga. Tidak ada yang mau mengorbankan hidup mereka untuk orang autis. Bahkan, banyak orang akan membuat masalah. Anggota keluarga kantor yang dikelola Tommy juga dibebaskan. Tiba-tiba, semua pejabat sipil dan militer maju untuk menuntut Tommy atas kejahatan yang dilakukan. Pada akhirnya, Tommy melakukan lebih dari 1000 kejahatan serius. Ratu langsung memerintahkan seseorang untuk menyita rumah Tommy. Aset yang disita telah mencapai angka yang sangat mengerikan, sebenarnya ada 500 triliun koin negara Al-Sutra. Bersambung.